Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah farmakokinetik klinik pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Dewi Darwanti M.Farm selaku dosen pengampu mata kuliah farmakokinetik klinik, serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Andina Sahara Agustin di sini selaku moderator dari kelompok 2 FM22B yang akan memandu jalannya presentasi ujian tengah semester bersama rekan saya yaitu Marnanda Sabela, Elsa Nurhalisa, Akmal Aditya, dan Sukmana Iqbal. Adapun materi yang akan kami sampaikan berjudul Studi kasus penggunaan amoksisilin dan dexamethasone pada pasien pneumonia komunitas berdasarkan tinjauan farmakokinetik. Presentasi ini mencakup jawaban dari 3 poin utama, yaitu pengaruh bentuk sediaan terhadap parameter, model, dan orde obat secara farmakokinetik. Kemudian yang kedua itu rencana pengobatan yang disusun berdasarkan aspek farmakokinetika. Dan yang ketiga itu alasan rasionalitas tapi dari sudut pandang ilmiah farmakokinetik. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan ilmu farmakokinetik dalam perencanaan terapi pasien secara rasional. Kepada rekan pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, berikut ini ada studi kasus penjelasan umum penyakit, yaitu pneumonia komunitas atau CAP adalah infeksi akut yang menyerang jaringan paru-paru dan terjadi pada individu yang tidak berada dalam lingkungan perawatan kesehatan atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dalam 14 hari terakhir. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh berbagai patogen, terutama bakteri. Namun virus dan jamur juga dapat menjadi penyebab di antara bakteri Streptococcus pneumoniae merupakan patogen yang paling umum dan bertanggung jawab atas sebagian besar kasus CAP. Patogen lain yang sering terlihat antara lain Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, dan virus pernapasan seperti virus influenza. Next. Berikutnya ada mekanisme terjadinya CAP. Pneumonia komunitas terjadi ketika mikroorganisme patogen berhasil masuk ke saluran pernapasan bawah, menginfeksi alveolus, yaitu kantong udara kecil di paru-paru, dan menyebabkan respon peradangan. Alveolus yang terinfeksi akan terisi cairan eksudat atau nanah yang menggantikan udara dalam kantung tersebut. Di antaranya ada satu, demam dapat mencapai suhu tinggi disertai menggigil. Kemudian batuk berdahak dengan karakter sputum yang bervariasi dapat berwarna kuning, hijau, atau bercampur darah. Kemudian ada sesak napas, yaitu dyspnea yang semakin memburuk seiring dengan peningkatan peradangan. Kemudian nyeri dada pleuritik, terutama saat menarik napas dalam. Kemudian yang terakhir, lemas dan kelelahan akibat hipoksia, yaitu kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya ada faktor risiko terjadinya CAP. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seorang terkena pneumonia komunitas antara lain yang pertama usia lanjut lebih dari 65 tahun, lalu penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, penyakit jantung kronis, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, dan penyakit ginjal. Lalu kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol yang berlebih, sistem kekebalan tubuh yang lemah atau imunocompromise seperti pada pasien dengan HIV/AIDS atau pasien yang mengonsumsi obat imunosupensa dan adanya paparan lingkungan yang tidak higienis atau tinggal di daerah dengan wabah infeksi pernapasan. Next.
Lalu ada diagnosis dan penilaian keparahan pada CAP. Yang pertama, fototoraks atau röntgen dada untuk melihat area konsolidasi paru yang menunjukkan adanya infeksi. Lalu pemeriksaan laboratorium seperti hitung darah lengkap, analisis sputum, dan kultur darah untuk mengidentifikasi patogen penyebab. Ada uji antigen cepat untuk mendeteksi patogen tertentu seperti Legionella atau Streptococcus pneumonia. Pada kelas 1 dan kelas 2, pneumonia ringan biasanya dapat ditangani dengan rawat jalan. Lalu pada kelas 3, pneumonia sedang membutuhkan pertimbangan untuk rawat inap. Dan pada kelas 4 dan kelas 5, pneumonia berat membutuhkan rawat inap dan pasien kelas 5 seringkali membutuhkan perawatan intensif di ICU. Next. Nah, selanjutnya ada pengobatan pneumonia komunitas. Pengobatan pneumonia komunitas bervariasi tergantung pada penyebab infeksi dan tingkat keparahan pasien. Terapi antibiotik empiris segera diberikan sambil menunggu hasil kultur untuk menentukan patogen spesifik. Pemilihan antibiotik didasarkan pada panduan terapi yang memperhitungkan pola resistensi lokal, usia pasien, serta kondisi klinis. Antibiotik yang umum digunakan meliputi pertama ada penisilin atau amoksisilin untuk infeksi Streptococcus pneumonia. Lalu ada makrolida seperti azitromisin atau clarithromycin untuk infeksi Mycoplasma pneumonia dan ada fluoroquinolone seperti levofloxacin atau moxifloxacin sebagai pilihan pada pasien dengan komorbiditas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sini ada studi kasus klinik pasien laki-laki usia 73 tahun datang ke UGD dengan keluhan demam tinggi, batuk berdahak kental, dan sesak napas selama 3 hari. Dari hasil pemeriksaan, pasien mengalami napas cepat 26 kali per menit. Terus tekanan darah stabil 128 per 75 mmHg. Terus saturasi oksigen 92% tanpa alat bantu napas. Selanjutnya fototoraks menunjukkan infiltrat lobar di paru kanan dan CRP tinggi dan leukositosis. Secara umum pasien masih stabil, tidak shock, tidak butuh oksigen tambahan, dan masih bisa makan atau minum. Maka dokter memulai terapi. Terapi yang pertama diberikan amoxicillin oral 750 mg 3 kali sehari, namun dalam 24 jam tidak ada perbaikan signifikan. CRP tetap tinggi dan pasien masih demam, maka ditambahkan terapi antiinflamasi. Diberikan dexamethasone 4 mg injeksi 1 kali sehari selama 2 hari. Setelah 2 hari kondisi membaik, demam turun, saturasi naik, CRP menurun. Dexamethasone diganti ke dexamethasone oral 6 mg 1 kali sehari selama 2 hari, pasien dipulangkan. Dilanjutkan amoxicillin oral dan dinyatakan sembuh pada evaluasi hari ke-7. Materi selanjutnya, pengaruh bentuk sediaan terhadap parameter model dan orde farmakokinetik. Bisa dilihat dari tabel parameter bioavailabilitas amoxicillin oral 75 sampai 90%, dexamethasone oral 81%, dexamethasone 4 100%. Tmax-nya
Amoksisilin oral 1-2 jam, dexamethasone 2 jam, dexamethasone 4 -0 jam langsung sistematik. Terus parameter tes setengah jamnya, amoxicillin oral 1 jam, dexamethasone 6,9 jam, dexamethasone 4 9 jam. Meskipun pasien fenomena bisa mengalami perlambatan penggosongan lambung, bioavailabilitas oral dexamethasone tetap tinggi. Farmakokinetika kompartemen 1 dan eliminasi orde pertama membuat prediksi konsentrasi sistematik mudah dilakukan. CIMEK lebih cepat dicapai dengan injeksi, namun AUC serupa pada oral versus injeksi setelah koreksi dosis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Adapun rencana pengobatan berdasarkan farmakokinetika. Yang pertama, fase akut HD1-2, amoksisilin oral 750 mg TID, dexamethasone 4 mg OD. Tujuannya untuk menekan inflamasi sistemik cepat dan menjaga konsentrasi antibiotik terapeutik di jaringan baru. Yang kedua, ada fase stabil, hari ketiga sampai 4. Amoksisilin oral dilanjutkan, dexamethasone diganti ke oral 6 mg OD. Alasannya AUC oral 1,2 kali lebih tinggi. Terus menghindari risiko flebitis, menurunkan biaya rawat inap. Pasien sudah mampu menerima terapi oral dengan baik. Yang ketiga ada monitoring, diantaranya pemantauan suhu, saturasi, CRP. 2. Evaluasi efek samping glukokortikoid seperti hiperglikemia atau insomnia. Terus ada tidak ada indikasi ICU atau readmisi. Selanjutnya ada rasionalitas pengobatan berdasarkan farmakokinetika. Yang pertama ada bioavailabilitas. Oral yang tinggi pada kedua obat, amoksisilin dan dexamethasone, memungkinkan pemberian oral efektif secara sistemik. Yang kedua ada model kompartemen tunggal dan orde pertama, memudahkan prediksi waktu dan dosis untuk mempertahankan efek terapi. Yang ketiga, farmakokinetika dexamethasone menunjukkan bahwa AUC oral setara atau lebih besar dari injeksi 4. 774 versus 626 mikrogram, sehingga menjaga keberlangsungan efek antiinflamasi meskipun alih rute. Yang keempat, efek terapeutik yang terbukti secara klinis, penurunan CRP, perbaikan gejala, dan pemulihan pasien tanpa komplikasi. Yang kelima, efisiensi biaya dan perawatan. Di antaranya mengurangi lama rawat inap, menghindari risiko terapi injeksi, dan meningkatkan kenyamanan pasien. Yang terakhir, rekomendasi klinis berdasarkan studi valid. Di antaranya penggunaan dexamethasone sebagai terapi tambahan pada pneumonia sedang hingga berat. Terbukti menurunkan lama rawat inap dan mempercepat pemulihan. Saya kembalikan kepada moderator. Next, untuk slide berikutnya.
Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, terdapat kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu studi kasus ini menunjukkan bahwa pemilihan bentuk sediaan dan rute pemberian obat berdasarkan prinsip farmakokinetik berperan penting dalam keberhasilan terapi pneumonia komunitas pada pasien lanjut usia. Penggunaan amoksisilin oral dan dexamethasone secara bertahap dari injeksi ke oral terbukti efektif menurunkan inflamasi, mempercepat pemulihan, dan menghindari komplikasi sekaligus meningkatkan efisiensi perawatan. Nah, demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan oleh kelompok 2 FM22B mengenai studi kasus pneumonia komunitas ditinjau dari aspek farmakokinetik. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Apoteker Dewi Darwanti MPharm atas perhatian dan waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk itu kami sangat terbuka terhadap saran kritik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.